Selamat sore Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok magang, ada Antonia Roju, ada saya Samoi, ada teman saya Maria Redianti Rato, dan Bang Abnu. Kami pada video ini akan membahas tentang fungsi konveks dan konkav beserta himpunan dan ciri-cirinya. Baik, langsung saja kita pergi ke slide yang pertama. Pengertian fungsi konveks dan konkav. Yang pertama, fungsi konveks dan konkav memegang peranan penting dalam pemrograman nonlinear. Yang kedua, pada fungsi tersebut solusi optimal yang unik dijamin keberadaannya. Dan yang ketiga, fungsi tersebut mempunyai daerah asal yang merupakan himpunan konveks. Berikutnya ada himpunan konveks. Himpunan konveks adalah himpunan titik S di mana sembarang pasangan titik di dalam himpunan S dihubungkan oleh garis yang seluruh titik pada garis disebut juga di S. Ini ada contohnya, itu ada gambar A, B, C, dan D. Pertama itu ada lingkaran persegi, ada gambar C dan juga D. Di situ untuk himpunan konveks itu ada di gambar A dan B, sedangkan yang CD itu bukan konveks. Berikutnya ini ada fungsi konveks dan konkav sehubungan dengan optimasi. Di sini diberikan teorema satu, jika fx konveks, maka lokal minimum adalah global minimum. Dan jika fx konkav, maka lokal maksimum adalah global maksimum. Untuk persamaannya itu ada di bagian bawah. Yang pertama, sebuah fungsi fx dikatakan konveks pada himpunan omega jika untuk setiap dua titik x aksen dan x double aksen di gamma, dan untuk setiap c itu elemen 0 interval 0,1, maka berlaku f dalam kurung cx aksen ditambah 1 kurangi c dikali x double aksen lebih kecil sama dengan cf x aksen tambah 1 kurang c dikali f x double aksen. Itu untuk fungsi konveks. Dan untuk fungsi konkav itu sama saja, tapi lambang pertirisannya itu dibalik. Jadi lebih besar. Berikutnya ada contoh. Tentukan apakah fungsi berikut konveks atau konkav. Yaitu fungsi fx sama dengan x kuadrat. Dengan teorema 1, maka misalkan x aksen, x double aksen sama dengan 2,4 dan c sama dengan 1/2. Maka untuk fungsinya itu f c x aksen tambah 1 kurang c x lebih kecil c f aksen tambah 1 kurang c dikali f double aksen. Nah, kita ganti nilai dari x aksen, x double aksen dan juga c menjadi f 1/2 dikali 2 tambah 1 kurang 1/2 dikali 4 lebih kecil 1/2 F2 tambah 1 kurang 1/2 F4. Diperoleh kemudian F1 tambah 2 lebih kecil 1/2 F2 tambah 1/2 F4. F3 lebih kecil 1/2 F2 tambah 1/2 F4. Nah, 3 kuadrat lebih kecil 1/2 2 kali 2 kuadrat tambah 1/2 kali 4 kuadrat. 9 lebih kecil dari 2 tambah 8, maka 9 lebih dari 10. Maka memiliki teorema 1, yaitu fungsi ini, yaitu fungsi fx sama dengan x plus adalah fungsi konveks. Untuk next slide akan dijelaskan teman saya. Baik, untuk contoh soal selanjutnya, tentukan apakah fungsi dari fx sama dengan x pangkat 1/2 itu konveks atau konkav. Dari
kita pakai teorema 1 tadi, kita misalkan X aksen dan X double aksennya 2,4 dan untuk C-nya itu 1/2. Lalu kita tinggal substitusi X aksen, X double aksen, dan C-nya kepada persamaan yang ada di teorema 1 tadi. Dan teman-teman bisa lihat pada slide. Kemudian kita peroleh di situ F3 lebih besar setengah F2 ditambah setengah F4. Dan selanjutnya tinggal perhitungan biasa. Kemudian kita peroleh di situ 1,732 lebih besar dari 1,707. Nah, dari hasil yang kita peroleh, maka dia memenuhi teorema 1, yaitu dia merupakan fungsi konkav karena F dari Cx aksen ditambah 1 kurang C dikali X double aksen itu nilainya lebih besar dari CF X aksen ditambah 1 kurang C F double aksen. Slide selanjutnya. Ini untuk teorema 2-nya. Satu fungsi fx dapat diturunkan satu kali. Fx elemen C1 adalah fungsi konveks pada himpunan konveks jika dan hanya jika Fy lebih besar Fx ditambah F aksen X dikali Y kurang X untuk setiap X dan Y itu himpunan dengan himpunan konveks. Kemudian satu fungsi Fx yang dapat diturunkan satu kali untuk Fx elemen C1 adalah fungsi konkav pada himpunan konveks jika dan hanya jika Fy lebih kecil Fx ditambah F aksen X dikali Y dikurang X untuk setiap X, Y elemen konkav. Untuk contoh soalnya yang pertama, untuk Fx sama dengan X kuadrat, kita cari F aksen ataupun yang seperti bunyi teorema tadi bisa diturunkan satu kali, kita peroleh 2X. Nah, dengan teorema 2, kita misalkan X dan Y-nya itu kita ketahui 2,4. Lalu kita substitusi ke persamaan tadi, kita peroleh di situ F4 lebih besar F2 ditambah 2X dikali 4 kurang 2. Itu dilakukan perhitungan biasa, kemudian kita peroleh 16 lebih besar dari 12. Maka ini memenuhi teorema 2 yang mana fungsi dari Fx sama dengan X kuadrat itu merupakan fungsi konveks. Selanjutnya, nah untuk contoh yang kedua, kita ambil Fx-nya X pangkat 1/2, kemudian kita turunkan dia, itu kita peroleh 1/2 dikali 1/2X pangkat negatif 1/2. Nah, dengan teorema 2 lagi, dengan X dan Y yang masih sama, itu 2,4, kita substitusi ke persamaannya, dan kita peroleh di situ 2 lebih kecil dari 2,12. Nah, berdasar dari teorema 2, maka fungsi dari Fx sama dengan X pangkat 1/2 ini adalah fungsi konkav. Lalu slide selanjutnya, untuk teorema 3, suatu fungsi Fx dapat diturunkan 2 kali jika dan hanya jika F double aksennya lebih besar 0. Kemudian yang kedua, suatu fungsi Fx dapat diturunkan 2 kali jika dan hanya jika Fx-nya itu lebih kecil dari 0. Nah, itu yang pertama itu untuk konveks dan yang kedua itu untuk konkav. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada contoh. Contoh yang pertama, Fx sama dengan X kuadrat, di mana turunan pertamanya itu 2X dan turunan keduanya itu 2. Dengan menggunakan teorema 3 yang telah dijelaskan tadi, maka F double aksen X lebih besar sama dengan 0, sehingga fungsi tersebut konveks. Lalu untuk contoh yang kedua, Fx sama dengan X pangkat 1/2, di mana turunan pertamanya itu sama dengan 1/2 X pangkat min 1/2, dan turunan keduanya itu min 1/4 X pangkat min 3/2. Dengan menggunakan teorema 3, maka F double aksen X lebih kecil sama dengan 0, sehingga fungsi tersebut konkav. Slide selanjutnya. Baik, untuk slide selanjutnya, sifat-sifat fungsi konveks dan konkav untuk ruang dimensi N.
di mana omega subset himpunan real berdimensi n adalah himpunan konveks jika untuk setiap x aksen dan x double aksen elemen omega z sama dengan c x aksen tambah 1 kurang c x double aksen elemen omega di mana c itu himpunan 0 hingga 1, di mana x aksen sama dengan x1 aksen sampai dengan xn aksen dan x double aksen sama dengan x1 aksen sampai dengan xn aksen. Lalu untuk teoremanya, di mana fungsi f memetakan himpunan omega ke dalam himpunan real adalah fungsi konveks jika untuk setiap x dan y-nya elemen himpunan omega. Fungsi cx aksen tambah 1 kurang c, x double aksen lebih kecil sama dengan c fx aksen tambah 1 kurang c, fx double aksen, di mana c elemen himpunan 0 hingga 1, dan fy lebih besar sama dengan fx tambah y kurang x aksen, nabla fx. Lalu untuk teorema yang berikutnya, yang kedua, fungsi memetakan himpunan omega ke himpunan R dalam fungsi konteks jika untuk setiap xy elemen omega. F cx aksen tambah 1 kurang c, x double aksen lebih besar sama dengan cfx aksen tambah 1 kurang c, fx double aksen, di mana c elemen himpunan 0 hingga 1, dan fy lebih kecil sama dengan fx tambah y kurang x aksen nabla fx, di mana gradien daripada fx dari fungsi x di mana x yang merupakan matriks dalam turunan pertamanya, sehingga lambda fx per lambda x1, lambda fx per lambda x2, sampai dengan lambda fx per lambda xn adalah vektor gradien yang komponennya adalah turunan pertama secara parsial terhadap masing-masing xi. Selain dari turunan pertama, sifat fungsi konveks dan konkav dapat dianalisis dari turunan kedua fungsi matriks Hessian. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya kita akan melihat matriks Hessian suatu fungsi. Matriks Hessian dari fungsi fx1, x2 sampai dengan xn adalah n kali n matriks yang elemen ke ij-nya adalah lambda kuadrat f per lambda xi dikali lambda xj, di mana gradien fx-nya lambda fx per lambda x1 kuadrat, lambda fx per lambda x1 dikali x2 sampai dengan lambda fx per lambda xn diturunkan ke xn jadi lambda xn kali xn. Lalu untuk definisinya, yang pertama, jika A adalah n kali n matriks, maka untuk A baris 1 dan J minor AIJ adalah n kurang 1 dikali n kurang 1, submatrik dari A diperoleh dari eliminasi baris 1 dan kolom J dari matrik A. Lalu untuk definisi yang kedua, minor utama ke 1 dari matrik n kali n adalah determinan dari matrik I kali I yang diperoleh dari eliminasi n kurang 1 kolom yang bersesuaian dari matriks tersebut. Lalu yang ketiga, jika matrik berukuran n kali n maka akan terdapat n mirror utama. Lalu yang keempat, mirror utama ke 1 adalah diagonal utama. Slide selanjutnya. Yang berikut ini contoh perhitungan minor utama suatu matriks. Pada matriks berukuran 2 kali 2 berikut, 2, min 1, min 4, maka terdapat dua minor utama. Yang pertama, minor utama ke 1 adalah determinan dari baris setelah eliminasi, 2 kurang 1 sama dengan 1 baris dan 1 kolom, atau baris 1 dan kolom 1, baris 2 dan kolom 2. Lalu yang kedua itu minor utama kedua adalah determinan dari eliminasi 2 kurang 2 sama dengan 0. Baris dan kolom dari matriks tersebut, determinan dari matriks itu sendiri. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh penggunaan matriks Hessian.
di mana yang pertama diberikan fungsi X1 kuadrat tambah 2X1 X2 ditambah X2 kuadrat, itu kita cari matriks Hessiannya. Jadi untuk baris pertama, kolom pertama, berarti turunan dari X1 kuadrat, jadi 2. Lalu baris pertama kolom kedua, dia turunan dari X1, X2, jadi nilainya di situ 2. Lalu baris kedua kolom pertama, itu turunan dari X2, X1, itu tetap 2. Dan juga untuk baris kedua kolom kedua, dia turunan pertama dari X2 kuadrat. Hasilnya juga 2. Sehingga didapatkan matriks seperti yang ada di slide. Sehingga minor utama untuk ke-1 itu sama dengan 2. Dan 2 itu lebih besar sama dengan 0. Minor utama kedua, kita bisa lihat determinannya, yaitu 0. Karena seluruh minor positif dan determinannya 0, maka bersifat konveks semi-definite positif. Selanjutnya. Yang kedua, diberikan fungsi min X1 kuadrat dikurang X1 X2 dikurang 2X2 kuadrat, sama kayak tadi dicarinya, sehingga didapatkan 1 min 1 min 4, sehingga minor utama ke pertama, yaitu min 2 dan min 4, yang bisa kita bilang kemungkinan terjadi konkav. Dan juga minor untuk utama kedua, itu determinannya kita dapatkan 7. Karena minor memenuhi min 1 pangkat I. Pangkat I di sini tergantung apakah dia nilainya min ataupun positif, sehingga bersifat konkav definite negatif. Jadi beda sama yang nomor pertama tadi, ada kata semi. Semi itu artinya dia determinannya itu sama dengan 0. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada teorema pertama untuk bilangan real berdimensi n. Jika del kuadrat fx bersifat positif semi-definite untuk setiap x elemen omega, maka f adalah fungsi konveks dalam omega. Yang kedua, jika del kuadrat fx bersifat positif definite untuk setiap x elemen omega, maka f adalah fungsi konveks ketat dalam omega. Jadi definisinya, matriks A berukuran n kali n adalah matriks positif semi-definite jika Qx itu sama dengan X aksen AX, dan lebih besar sama dengan 0 untuk setiap X-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Bersifat positif definite juga sama seperti demikian. Lanjut. Nah, ini untuk contohnya, diberikan fungsi X1, X2, dan X3. Jadi di sini ada 3 fungsi. Fungsi pertama itu X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah X3 kuadrat kurang X1, lalu X2 kurang X2, lalu juga ada X3 kurang X1 dan X3. Sorry, di sini ada 4 fungsi. Jadi minor utama ke-1 itu didapatkan 2, 2, 4. Minor utama keduanya didapat 7, 7, 3. Di mana nilai-nilai ini lebih besar dari 0, dan didapatkan juga matriks dari Hessiannya, yaitu 2 min 1 min 1, min 1 2 min 1, min 1 min 1, determinannya dari setiap ini. Jadi didapatkan ada 7. Bukan determinan, tetapi kita cari ininya, jadi didapatkan A117, A227, A33-nya 3. Lalu minor utama ketiga menggunakan kofaktor, itu sama dengan 6, lebih besar dari 0. Lalu sama dengan 2 dikali 4
kali 2 kurang min 1 kali min 1 dikurang min 1 lalu dikali lagi dengan min 1 4 dikurang min 1 tambah dan seterusnya sehingga dia dapatkan di situ 6 di mana 6 ini dia lebih besar dari 0. Karena semua minor non negatif maka fungsi bersifat konveks ketat atau konveks definitif. Jadi baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Dan jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom komentar. Sekian dan terima kasih.